Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Saya akan lanjut untuk menggali keterangan dari sudut pandang salah satu kuasa hukum terdakwa yaitu Shane Lucas. Saya sudah bersama dengan Pak Happy Sihombing, betul ya? Oke. Pak, boleh disampaikan mungkin terkait dengan persiapan yang dilakukan kuasa hukum untuk agenda pembacaan tuntutan pada hari ini seperti apa? Ya, makasih Mbak. Kami dari tim penasihat hukum dan Shane Lucas sudah siap untuk mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Dari minggu lalu juga kami sudah siap. Jadi kami menepis anggapan bahwa kami minggu lalu seolah-olah sudah tahu bahwa JPU itu akan menunda rekositor atau tuntutan. Jadi dari minggu lalu juga kami sudah siap, Shane juga sudah siap. Jadi hari ini sudah siap semuanya termasuk Shane untuk menjalani pembacaan tuntutan. Lalu kita tahu bersama bahwa Shane Lucas ini dituntut oleh pasal berlapis, bahkan ancaman pidananya maksimal hingga 12 tahun penjara. Apa tanggapan dari kuasa hukum terkait dengan hal ini? Kita berkaca ya Pak pada fakta-fakta hukum dan juga fakta-fakta yang sudah terungkap di dalam persidangan. Apakah sudah terlihat semuanya keterlibatan atau justru tidak ada keterlibatan yang dilakukan oleh Shane? Secara profesional dan sebagai tugas kami dalam kerangka penasihat hukum itu adalah dalam rangka menguakkan fakta. Menguak fakta dalam kerangka untuk tuntutan yang keadilan dan juga nanti putusannya. Dari fakta-fakta persidangan yang sudah terungkap dalam persidangan bahwa apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum itu kombinasi itu ya 355 dan seterusnya itu menurut kami tidak terbukti dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Begitu Mbak. Oke, jadi meyakini bahwa Shane tidak bersalah dan tidak terlibat dalam perlakuan penganiayaan. Iya betul, karena jaksa penuntut umum juga harus melihat. Jadi masyarakat khalayak ramai juga harus melihat. Ini kan tuntutan pidana itu juga harus melihat peran dan kesalahan masing-masing. Shane dia ini adalah kena musibah. Jadi kami tetap berkeyakinan bahwa Shane ini tidak berbuat apa-apa, tidak ada punya niat, tidak pernah bersekongkol, tidak ada memprovokasi sebagaimana dakwaan-dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Dan juga ada satu asas itu, ada actus non facit reum itu. Jadi kalau tiada kesalahan, tiada penuntutan tanpa kesalahan gitu. Di awal rangkaian persidangan ini Shane pernah mengatakan bahwa ia meminta supaya sidang antara dirinya dengan Mario Dandi ini dipisahkan. Kemudian juga mengatakan bahwa dia mengalami tekanan psikologis. Apakah hal ini juga yang pernah disampaikan atau apa yang diketahui oleh kuasa hukum terkait dengan tekanan psikologis yang diterima oleh Shane atas kasus ini? Jadi yang terungkap dalam persidangan itu adalah bahwa si Shane itu tetap dia menganggap si Mario ini adalah dia mempunyai karisma. Dia pernah meminjam motornya si Mario dan dia merasa harus mengganti motor itu, dan waktu motor itu rusak si Mario itu marah-marah sehingga dia itu ada merasa dia bertanggung jawab. Jadi dia hanya sekedar pertemanan aja. Jadi itu yang terungkap memang. Jadi itu faktanya. Memang sebelumnya itu kita lihat juga ada relasi kuasa dari si Mario. Tapi relasi kuasa di sini adalah bahwa dia melihat karismanya si Mario ini sebagai orang yang punya dan sebagai dia yang bisa di kalangan komunitasnya itu si Mario ini banyak temannya iya. Jadi si Shane ini diperkenalkan hanya untuk mau berteman aja. Jadi sebelum kejadian juga tidak pernah ketemu secara rutinitas dengan si Mario ini. Berarti tidak akrab ya berarti? Tidak akrab. Oke. Lalu apakah sepanjang jalannya persidangan sampai dengan hari ini Shane pernah benar-benar menerima tekanan lain dari pihak Mario dalam penanganan kasus? Sepanjang kami ya dari beberapa tim itu membesuk, sebenarnya tidak ada ya, tidak ada penekanan. Tapi sebelum dipisah itu mereka sering bertemu. Jadi maka itu kami minta pisah supaya itu dalam kerangka untuk menguak bagaimana fakta-fakta itu. Jadi supaya jangan ada tekanan, maka kami minta pisah dan terbukti dalam persidangan ini banyak fakta-fakta itu yang tidak sama dengan berita acara pemeriksaan. Si Mario juga sudah banyak mencabut BAP, jadi itulah yang mesti yang diberlakukan sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dengan pasal 184 KUHP. Terima kasih Pak Happy untuk waktunya bersama kami. Kita akan lanjutkan dengan melihat bagaimana jalannya sidang pada hari ini. Mari kita lihat. Terima kasih. Baik.
Terima kasih. Dan demikianlah pemirsa wawancara saya dengan kuasa hukum dari David Ozora dan juga dari Shane Lucas, salah satu terdakwa yang akan mengikuti jalannya pembacaan tuntutan pada hari ini. Dan jika sesuai dengan agenda yang disampaikan oleh pihak PN Jakarta Selatan, maka seharusnya sidang sesaat lagi akan segera dimulai, yaitu dengan agenda utama membacakan tuntutan terhadap 2 terdakwa kasus penganiayaan berat berencana terhadap David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dendi, Shane Lucas dan juga anak AG. Dari 3 orang pelaku ini, 1 sudah divonis yaitu dengan hukuman 3,5 tahun penjara dan 2 lagi saat ini akan menjalani sidang tuntutan pada pagi hari ini. Untuk sementara saya kembalikan ke rekan Valentinus Reza. Baik, Soza melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami masih akan menantikan informasi terbaru dari Anda di sana.